Baik, selamat Sabat bagi kita semua. Selamat Sabat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Sabat ini atau hari ke-7 ini kita sedang menghadap kepada siapa? Menghadap Tuhan sebagai pencipta dunia ini ya. Itu sebabnya pada saat ini kita harus fokus kepada Tuhan pencipta dunia ini. Dan saudara, kalau 6 hari yang lalu kita fokus menghadap kepada ciptaan Tuhan, termasuk diri kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi saudara-saudara kekasih, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan telah menganugerahkan, telah memberikan Alkitab menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta, dunia ini dan segala sesuatu yang ada di atas bumi ini dan di kolong langit ini. Saudara-saudara, di dalam bacaan kita yang tadi bahwa kita fokus kepada waktu ya. Ini saya berikan judulnya, nikmati waktu itu saat ini, bukan nanti. Bagaimana cara menikmati waktu saat ini, bukan nanti? Kenapa kita harus menikmati waktu saat ini, bukan nanti? Jawabnya saudara, karena waktu hanya dilakukan satu kali saja. Waktu tidak menunggu orang, dia akan berjalan terus. Tidak ada menunggu orang mau menggunakan waktu atau tidak, dia tetap berjalan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, waktu itu adalah berkat yang pasti datang dari Tuhan. Waktu adalah sama diberikan kepada orang yang kecil, kepada orang yang besar, kepada orang yang pintar, orang yang tidak pintar, orang yang miskin, orang yang kaya. Waktu diberikan kepada manusia, yaitu satu hari atau satu malam 12 jam dan hari 12 jam. Maka satu hari dikatakan malam dan siang itu 24 jam. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bersyukur juga kepada Tuhan karena di dalam kehidupan kita diberikan batasan-batasan yang pasti dan jelas tentang penggunaan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kalau kita boleh renungkan, ingat kembali, yaitu Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai 11, dia katakan sebagai berikut. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan, menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Itulah sebabnya ia berhenti pada hari ke-7 dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini adalah satu pelajaran penting di gereja Masehi Advent hari ke-7. Itulah sebabnya pada hari ke-7 ini kita mengadakan kebaktian karena kita mau mengikuti seperti Allah berhenti pada hari ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita perlu lihat bahwa di dalam perintah Tuhan yang keempat ini ada 2 bagian yang penting, yaitu 6 hari itu hari kerja, dan pada hari ke-7 hari ibadah atau hari perhentian yang sudah Tuhan berkati. Saudara, dalam 6 hari kerja tersebut kita menghadap kepada seluruh ciptaan Tuhan, dan pada hari ke-7 itu kita menghadap kepada pencipta, yaitu Tuhan. Itulah sebabnya saudara, salah satu
yang dibuat menjadi perantara adalah melalui teori-teori di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Alkitab dikatakan teori-teori tentang Tuhan ada di dalam Alkitab. Teori-teori tentang ciptaan Tuhan ada dalam berbagai macam buku-buku yang ada di atas bumi ini yang dipelajari pada waktu kita duduk di bangku SD, TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Saudara-saudara yang kekasih, sesungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh belajar di sekolah, di mana saja, itu adalah menjadi pelajar-pelajar umat Tuhan. Dia adalah umat Tuhan. Kenapa? Karena menjadi umat Tuhan akan diberikan tugas menjadi apa? Pengurus ciptaan Tuhan. Tentu kalau mau menjadi pengurus ciptaan Tuhan harus ada pengetahuan. Pengetahuan itu dapat diperoleh dari membaca atau belajar tentang ciptaan Tuhan dan juga pencipta. Saudara-saudara, kita bersyukur di dalam Alkitab ini dicatat semuanya. Waktu-waktu itu ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk menahan diri, ada banyak waktu, saudara-saudara. Jadi waktu itu terserah kepada kita. Apakah kita mau gunakan atau tidak, waktu itu diberikan kepada manusia. Itulah sebabnya, saudara, perlu kita perhatikan waktu kita masing-masing. Kenapa? Karena waktu adalah jalan terus, tidak dapat ditahan. Dan waktu hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak dapat dibuat dua kali. Dan saudara-saudara, kalau kita buat waktu, gunakan waktu itu dengan baik, dengan benar, maka itu akan langsung tercatat di dalam perjalanan hidup kita. Dan kalau waktu itu tidak kita gunakan, itu pun langsung tercatat. Saudara-saudaraku yang kekasih, itulah yang harus kita ingat, bahwa cara menikmati waktu itu, kita harus mengingat pada waktu itu, pada saat itu, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan. Kita harus mengingat apa akhir daripada pekerjaan kita itu, sehingga demikian hasilnya kita akan peroleh. Kalau di dalam Alkitab dikatakan orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh pengetahuan. Jadi ketika kita sungguh-sungguh belajar tentang ciptaan Tuhan, belajar tentang apa saja yang Tuhan berikan di atas bumi ini, maka saudara, kita akan memperoleh hasil, yaitu apa? Kita akan memperoleh pengetahuan, kita akan memperoleh pemahaman, kita akan memperoleh pengenalan bahwa memang dunia ini adalah ajaib dan dunia ini begitu indah. Kenapa? Karena Tuhan pencipta adalah begitu indah dan Dia adalah Maha Penciptanya, dan Tuhan juga adalah Maha Kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah menggunakan waktu itu dengan baik dan benar. Kalau saudara sudah menggunakannya, maka kita akan tahu bahwa memang waktu itu adalah berkat yang pasti datang dari Tuhan. Dan itulah sebabnya kita bisa menikmati, kita bisa sungguh-sungguh merasakan akan waktu-waktu yang ada, sehingga kita boleh merasakan, mengenal bahwa memang waktu itu adalah pemberian Tuhan. Waktu itu adalah apa? Berkat Tuhan yang pasti, ya. Baik, saudara kasih, kalau kita coba lihat tadi di dalam pengkhotbah, kita lihat pengkhotbah 11, ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Luar biasa, saudara. Kita boleh lihat sedikit ini, bahwa ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, dan ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Saudara, semuanya ada waktunya, ya. Baik, ini kita semua punya darurat, ya. Baik, terima kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya
kita perlu perhatikan waktu ini. Waktu tidak menunggu orang. Waktu akan jalan terus. Dan waktu itu saudara berjalan dengan lurus ya. Dia waktu berjalan dengan lurus. Tidak ada bengkok-bengkok ya. Yaitu jam 1, jam 2, jam 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah jalan dengan lurus dan dia tidak mempunyai tidak dapat menahan. Tidak ada orang yang bisa menahan waktu. Itulah sebabnya apakah kita sakit, apakah kita sehat, waktu terus datang. Waktu terus diberikan kepada umat manusia. Oleh sebab itu saudara bersyukurlah bila mana kita sudah tahu menggunakan waktu yang ada. Karena orang-orang yang menggunakan waktu itu dengan baik dan benar, mereka akan tahu bahwa memang Allah itu sungguh Maha Kasih, sungguh Maha Pemurah, diberikan waktu untuk hidup. Seperti yang saya mau sampaikan tadi, bahwa kita dilahirkan ke dunia ini tidak ada pernah kita minta. Itu anugerah pemberian siapa? Pemberian Tuhan. Dan saudara-saudara, kita dilahirkan ke dunia ini tentu ada maksud dan tujuan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengurus semua ciptaan Tuhan, termasuk diri kita. Itulah sebabnya saudara, waktu untuk mengurus diri kita ini perlu kita gunakan. Misalnya kita untuk memberikan makanan ya, untuk mandi, untuk bekerja, itu kita harus gunakan dengan baik dan benar. Kenapa? Supaya kita boleh merasakan bahwa memang benar-benar waktu itu berkat yang datang dari Tuhan yang sangat berharga dan harus kita nikmati setiap saat dan bukan besok atau nanti. Saudara-saudara, ada orang berpikir, wah nantilah saya menikmati waktu ini setelah tamat. Itu adalah salah, keliru ya. Saya akan menikmati waktu ini kalau saya sudah banyak duit. Ada orang berpikir begitu ya. Saya akan menikmati kehidupan saya setelah saya menjadi seorang pendeta. Ada yang begitu. Dan saya juga akan menikmati kehidupan saya setelah saya pensiun. Ada seperti itu. Saudara-saudara, di dalam Alkitab dikatakan kita harus pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena apa? Karena waktu akan berjalan lurus dan waktu akan terus berjalan. Dan waktu itu hanya dapat dipakai satu kali saja, tidak bisa dua kali. Itulah sebabnya saudara, orang-orang yang sudah percaya ini, maka mereka akan menjadi umat Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasih, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang memberikan keselamatan. Tuhan Yesus yang melindungi. Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita percaya dan terima bahwa waktu itu adalah pemberian Tuhan. Dan ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukannya, menggunakannya dengan baik dan benar, maka kita akan memperoleh pengetahuan yang pasti bahwa kita adalah menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan pencipta dunia ini akan menjadi Allah kita, yang akan membangkitkan kita bila mana kita beristirahat di dalam Yesus. Dan bila mana kita hidup, Tuhan akan mengubah menjadi manusia yang baka untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita pada saat ini bersyukur diberikan sarana, yaitu hari Sabat, supaya kita boleh mengerti, memahami, mengenal Tuhan sebagai pencipta. Tuhan Yesus memberkati.